Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak dosen mata kuliah Sistem Informasi dan kepada teman-teman semua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami kerjakan beberapa minggu yang lalu, yang berjudul Sistem Informasi Web pada Perpustakaan Bung Hatta Bukit Tinggi. Sebelum lanjut kepada materi, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6. Saya sendiri, Niki Leonardo Simbolon, NPM 1120101037. Saya Elisa Sitanggang dengan NPM 1120101012. Saya Dewi Mukti dengan nomor NPM 1120101101. Baik, setelah memperkenalkan anggota kelompok, mari kita lanjut kepada materi. Yang pertama adalah kami mengerjakan database perpustakaan. Di database perpustakaan terdapat 7 buah tabel, yaitu tabel login, tabel rak, tabel kategori, tabel buku, tabel pinjam, tabel denda, dan tabel biaya denda. Pada tabel login akan menjadi tempat data pustakawan dan anggota untuk mengakses sistem informasi perpustakaan. Baik, sebelum kita menuju tampilan, lebih baik kita terlebih dahulu login dan memasukkan username atau password kita. Pada tampilan awal terdapat tabel login untuk mengakses sistem informasi perpustakaan. User yang telah didaftarkan baik pustakawan ataupun anggota akan diarahkan untuk mengisi username dan password. Baik, agar lebih lanjut menuju tampilan akan dijelaskan lanjut oleh Dewi Mukti. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Leo yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan selanjutnya. Kemudian setelah kita login di akun tersebut, kita memasukkan username dan password, kita akan disuguhkan oleh tampilan seperti yang ada pada tampilan ini, seperti ada tampilan pada sidebar, ada tampilan pada dashboard, dan ada tampilan pada header. Untuk tampilan di atas kan terdapat seperti dashboard dan main navigasi. Kedua tampilan tersebut yang menampung sistem informasi perpustakaan Bung Hatta Bukit Tinggi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudari Elisa. Dipersilakan untuk mempresentasikan selanjutnya. Untuk tampilan selanjutnya terdapat tabel data buku, tabel daftar data user, tabel data pinjam buku, dan tabel denda. Pada tampilan daftar data user, petugas dapat menambah, mengedit, menghapus, serta mencetak kartu. Selain itu, petugas dapat menambah keterangan pada bagian denda dan data pinjam buku. Untuk tampilan pengembalian, akan terisi otomatis jika salah satu buku yang dipinjam telah dikembalikan pada pustakawan. Baik, sekian dari hasil presentasi PPT kami. Baik, selanjutnya kita akan menuju kepada web yang telah kami kerjakan. Baik, sebelum kita menuju tampilan web, terlebih dahulu kita membuka Google dan menuliskan di pencarian Google localhost perpustakaan. Baik, setelah kita menuliskan localhost perpustakaan di pencarian Google, kita akan menuju tampilan untuk loginnya. Sama seperti yang sudah dijelaskan pada PowerPoint. Untuk tampilan awal adalah login. Pada tampilan ini, user harus mengisi username atau password yang sebelumnya telah didaftarkan menjadi pustakawan ataupun anggota. Tampilan selanjutnya terdapat dashboard, footer, header, dan sidebar. Untuk dashboard dan sidebar memiliki struktur yang sama, yaitu pustakawan dan anggota, data buku, peminjaman, pengembalian, dan denda. Baik, ini adalah file PHP tampilan kedua yang telah kami kerjakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dewi. Silakan. Terima kasih Leo. Saya akan melanjutkan presentasi tadi. Kita kembali ke dashboard yang sistem informasi perpustakaan.
Di sini kita bisa lihat ada tabel data dari pustakawan dan anggota. Pada bagian ini, pada bagian tabel data pustakawan dan anggota terdapat pilihan untuk menambah user. Ada tampilan untuk menambah user. Setelah itu, pada kolom aksi juga terdapat pilihan edit. Ada pilihan edit. Seperti ya, tampilan untuk mengedit seperti ini bisa dilihat. Setelah itu ada terdapat hapus. Dan ada cetak kartu. Bisa dilihat pada tampilan layar tersebut. Nah, ini contoh untuk jika pustakawan maupun anggota ingin mencetak kartu tersebut. Setelah itu, tetapi pilihan seperti edit atau menambah atau mengedit username atau menambah username itu hanya bisa dijalankan atau bisa dilakukan oleh pustakawan dan hanya bisa diakses oleh petugas perpustakaan tersebut. Anggota hanya bisa melihat transaksi yang mereka lakukan, karena untuk anggota tidak bisa menambah user, tidak bisa menambah user ataupun mengeditnya. Nah, pada bagian operasional ini, tambah user, username, dan password akan dilakukan untuk login dan user yang terdapat otomatis tertera pada database. Berikut kita bisa lihat PHP user yang sama seperti pada web tampilan tersebut. Di sini kita bisa lihat ada file PHP user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Elisa. Untuk tampilan selanjutnya, tabel peminjaman dan pengembalian. Pada bagian data pinjam buku, petugas dapat menambahkan transaksi pinjam buku dengan syarat peminjaman harus terdaftar sebagai anggota ataupun petugas supaya terdeteksi biodata peminjaman. Untuk kolom aksi terdapat perintah melihat detail transaksi, hapus, mengembalikan. Jika perintah dikembalikan dipilih, maka data pengembalian buku akan terisi secara otomatis. Berikut file PHP untuk operasional pengembalian dan peminjaman buku. Baik, selanjutnya menuju data buku. Pada bagian data buku juga terdapat pilihan tambah dan aksi yang terdiri dari perintah edit, hapus, dan detail data buku. Di bagian ini juga terdapat file PHP untuk view edit, tambah, dan struktur kolom. Baik, kira-kira seperti ini. Baik, itu saja hasil presentasi kami yang telah kami kerjakan beberapa minggu yang lalu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.